Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi 'alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadirin shaimin jamaah Masjid P6, karyawan NF, TNI dan sebagainya. Paling utama kita hadirkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hari yang ke-24 bulan Ramadan. Semalam ya, kita sudah melewati masa kritikal, masa puncak ya. Dari kata ulama itu bahwa kebanyakan ya, Lailatul Qadar turun di malam ke-27. Selalu alhamdulillah ya, kita sama Allah masih dikasih kekuatan, masih dikasih kemampuan, masih dikasih waktu dan umur untuk melewati itu dengan penuh ketaatan. Dan itu Pak, rezeki anugerah Allah yang paling besar, masih berada di jalur ketaatan. Insya Allah ya, kalau kita ya, kalau Allah tahu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat ini, maka hadirin, antara kita dengan surga tidak ada jarak lagi. Tidak ada jarak antara orang ya, yang berpuasa dengan surga kecuali kematian. Karena sangat dekat sekali. Alhamdulillah hari ini kita telah mencapai. Salam, tak lupa kita aturkan kepada kita Muhammad SAW. Makanya sahabatnya kita selalu harus kira Allah. Ikan bulan Ramadan dikenal juga sebagai bulan ampunan, ya, Syahrul Maghfirah. Ya. Di sini jelas ya, sama Ramadan iman fisaban, ya, Allah taqaddam min zabi. Man qama Ramadan iman fisaban, Allah taqaddam min zabi. Kalau siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan berharap, maka diampuni dosa yang lalu. Dan siapa yang qama, ya, berbangun malam, ya, salat tarawih, tahajud, tilawah, ya, aktivitas ibadah di malam hari dengan penuh ampun, berharap dan penuh keimanan, maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadir kita dalam sebuah proses penghapusan dosa, penghapusan dosa, pembakaran dosa. Ya. Karena Ramadan sendiri artinya membakar. Ya, misalnya artinya itu Ramadan itu turun memang di bulan yang panas, kan panas banget nih. Ya, artinya panas banget. Namun arti majasinya adalah dia membakar dosa. Jadi sekarang kita dalam proses pembakaran dosa. Dan ketika nanti selesai Ramadan, maka insya Allah dosa kita habis. Dan kata Nabi, kita seperti bayi yang telah lahir. Maka itu kata dosa kita sudah habis, maka kata Nabi saat itu ya, pintu surga dibuka selebar-lebarnya buat kita yang puasa, dan pintu neraka ditutup selama-lamanya buat kita yang puasa. Bahkan ya, Allah sediakan bagi kita orang puasa sebuah pintu khusus VIP namanya Ar-Rayyan. Nah, saya sini ada VIP itu yang dibuka nih. Saya ingat dulu pada Pak SBY kemarin itu di presiden ada pintu khusus di sini. Cuma dibuka pada saat orang penting datang. Nah itu Pak, nanti saat itu di surga itu pintu itu khusus itu yang dibuka buat orang yang puasa enam hari. Selain itu orang nggak puasa nggak bisa, nggak boleh masuk ke sini. VIP. Nah, namun hadirin, ya, ada sebuah permasalahan begini, maksudnya begini. Mereka kalau janjikan surga ya, buat orang yang puasa. Nah, seandainya nggak seandainya, kita berani aja.
seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan kita surga, tidak menjadikan kita surga, dan tidak menjadikan kita bebas dari neraka, kira-kira masih pada mau puasa? Tanya ini simpel sederhana gitu kan. Tapi kalau jawabannya enggak, saya nggak mau puasa gitu kan. Kenapa? Buat apa puasa? Nggak masuk surga gitu kan. Buat apa puasa? Nggak bebas dari neraka gitu kan. Maka jawaban itu saya nggak menaruh. Karena cuma sampai saya di situ, habis sudah selesai. Nah, yang mereka adalah ada orang yang begini, ya saya tetap mau puasa, walaupun Allah tidak menjadikan surga dan neraka. Menurut saya menaruh. Karena apa? Sampai berapa lama dia sanggup puasa tanpa itu, tanpa harapan itu? Berapa lama sih Pak orang kerja nggak dibayar? Kerja bakti itu sampai berapa lama sih? Gitu kan? Kalau kita kerja bakti di RT nih atau di masjid gitu, paling lama ya paling 2 hari lah. Sehari itu top, ya 2 hari itu udah banyak hilang gitu kan. Nah, berapa lama Pak kita sanggup puasa tanpa dilindungi surga neraka? Berapa sanggup? Berapa lama kita sanggup? Sehari, 2 hari, 3 hari gitu kan. Namun hayalnya teman sekalian ya di orang yang diiming surga dan neraka banyak yang puasa gitu kan. Kita B2 ya. Tadi ada kesini tuh, ada yang nanya gitu kan, Pak kantin di mana gitu kan. Saya nggak puasa. Orang yang dijanjiin surga dan neraka aja gitu kan masih banyak yang puasa. Apalagi orang yang tidak dijanjikan surga dan neraka. Pasti akan lebih banyak yang nggak puasa. Tapi hadirin itu bukan pilihan buat kita. Kita harus tetap puasa. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan kita masuk surga dan bebas dari neraka, kita harus puasa. Karena apa? Ada hal yang lebih mendesak, lebih urgent, lebih yang lebih kita sekarang gitu, ya, daripada surga dan neraka. Jadi kalau surga dan neraka kan nanti di akhirat ya, masih lama gitu, ya. Jadi proses masuk kan bukan proses yang mudah ya, yang proses yang cepat gitu kan. Pertama harus mati dulu. Ya kalau cara mati misalnya harus nunggu kiamat. Ya. Kiamat nunggu di yuk bangkit. Kalau bangsa bangkit belum nunggu hisab. Hisab aja bisa 50.000 tahun. Itu baru nunggu hisab, belum hisabnya. Belum hisab. Dari Nabi Adam sampai yang terakhir belum hisabnya. Hisab selesai belum cirot selesai masih nungguin masuk surga, di lobi surga. Itu lama prosesnya. Nah ini ada sebuah manfaat, ada sebuah keuntungan yang kita dapat, yang langsung di dunia saat ini juga instan kalau kita mau buat orang berpuasa. Sehingga ya, kalau kita surga itu kita tidak dijanjikan surga, maka kita masih akan punya motivasi untuk berpuasa. Apa itu? Itu yang bisa dijelaskan pada hari ini. Baik hadis yang ya, ada manfaat, ada sebuah keuntungan kegunaan yang kita dapat kalau kita puasa ya, tanpa kita berharap Allah jadikan kita masuk surga. Jelas itu di dalam ayat Al-Baqarah ayat 18 Al-Baqarah 8. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah menyapa orang yang beriman dengan sebutan lembut, sebutan ramah, sebutan sayang, sebutan rindu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Lalu dilanjutkan dengan sebuah pernyataan, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan kepada kita berpuasa. Yang menarik adalah perintah ini tidak disampaikan menggunakan kalimat aktif mewajibkan, tapi menggunakan kalimat pasif, diwajibkan berpuasa. Artinya apa? Tidak butuh subjek
untuk yang memerintah. Misalnya, ya, Sanan disuruh pergi ke LG. Jelas nggak siapa yang memerintahkan? Nggak jelas. Bisa Pak Bahrul, bisa saya, bisa Pak Sapi. Siapa saja? Nggak jelas. Ya. Bisa lagi, Kang Wahyu disuruh ke mana? Ke lantai order lah, gitu kan? Ya, order. Tapi nyuruh, ya, Yoyo, ya, Adi Ahmad, Budos, nggak ada yang tahu kan gitu. Nah, begitu kan puasa. Allah Ta'ala tidak memberikan secara eksplisit siapa yang mewajibkan puasa. Maka PKM pasti diwajibkan berpuasa. Tiba alaikumus ya, dia kita kamu berpuasa. Nah, sehingga orang bertanya-tanya, kenapa tidak ada subjek yang memberikan puasa? Yang memerintahkan puasa, karena subjek. Nah, ulama bertanya dan mereka mengkaji. Kenapa Allah Ta'ala kok akan pasif ya, redaksinya? Kemudian akhirnya mereka menemukan jawaban. Apa jawabannya? Ada di kalimat selanjutnya. Ya, ada di kalimat ya, kama kutiba ala ladina ya. Kamu berpuasa seperti orang-orang sebelum kamu. Jadi ya, kita berpuasa itu ngikutin orang-orang sebelum kita. Ayah kita, kakek kita, buyut kita, canggah kita, nenek moyang kita. Kenapa? Zaman dulu, ya, bahkan zamannya Mesir kuno, Babilonia kuno, Romawi kuno, Yunani kuno, yang belum diturunkan syariat, orang Kristen, ya, orang Buddha, orang Hindu puasa. Mereka puasa. Jadi sebenarnya bukan syariat umat Islam aja, syariat manusia, kenapa manusia tidak puasa? Nah, mereka puasa. Nah, jadi kita berpuasa, ikutin mereka, ikutin nenek moyang kita, ikutin orang tua kita puasa. Pertanyaannya gini, buat apa nenek moyang kita puasa gitu? Buat apa kok nenek moyang kita puasa? Sehingga orang bertanya begini, membuat kesimpulan begini tentang kenapa Allah menggunakan kata tiba tadi, ya, menggunakan kata pasif, ya, paling pasif dalam memerintahkan puasa. Ingat ulama mau begini. Jadi seandainya, ya, Allah Subhanahu Wa Taala tidak mewajibkan manusia untuk puasa, maka manusia pasti akan tetap puasa. Karena apa? Karena mereka ikutin orang tua. Karena mereka ikutin nenek moyang mereka. Masalahnya adalah tadi, kenapa nenek moyang kita puasa kan? Mbah kita puasa ngapain sih? Ya, orang tua kita puasa ngapain sih kan gitu? Pertanyaan gitu. Nah, harus Allah la'alla kita takut, ya, agar bertakwa. Ingat dulu waktu saya sunat dulu itu kan, mbah saya itu, ya, biar hajatan saya itu sukses, mau puasa. Jadi orang tua dulu itu kan kalau misalnya punya hajat, itu mereka biasanya puasa. Misalnya anak yang masuk kuliah misalnya, ya, biar masuk negeri, mereka puasa. Punya anak mau jadi PNS atau kerja, puasa. Asal punya hak kenduri, puasa. Punya hajat, puasa. Bahkan banyak juga orang tua dulu yang mau sakti, mau lindungi gitu kan, mereka puasa. Ya. Bahkan di epos Mahabharata, sebuah epos yang, ya, terbit itu di Karang itu ya sekitar 5-3 tahun sebelum Masehi, 3-5 abad sebelum Masehi, itu menyebutkan bahwa Arjuna, ya, satu tokoh paling sakti, ya, di epos pewayangan, itu kalau dia mau menambah sakti, ya, puasa. Makanya dulu ada beberapa pembaharan bisa dia ya, kalau dia kalah perang, kalah berantem,
dia bertapa, menenangkan diri. Bahkan zaman sekarang, ya, dokter itu sering merekomendasikan pasiennya untuk puasa. Biar apa? Biar treatment, biar sembuh dari sebuah penyakit. Ini apa? Ternyata puasa digunakan sebagai sebuah sarana untuk mencapai sebuah tujuan. Agar apa? Agar sukses. Agar jadi orang tua dulu itu, ya, menggunakan puasa sebagai sebuah sarana biar keinginannya, biar permohonannya, biar hajatnya tercapai, sukses. Lalu di mana hubungannya dengan puasa? Ada di takwa, takut, pengendalian diri. Kita ya, kalau punya hajat, kalau kita mau jadi orang sukses, tidak akan mungkin berhasil kalau kita tidak bisa mengendalikan diri. Mustahil. Ya. Takwa itulah yang bisa mengendalikan diri kita. Coba kita lihat, ya, sukses mana? Fir'aun dengan Sulaiman alaihissalam sama-sama punya kerajaan yang luas. Sulaiman alaihissalam, kenapa? Dia bertakwa. Sukses mana Qarun dengan Utsman bin Affan? Padahal keduanya sama-sama miliuner. Sebenarnya suksesan Utsman bin Affan. Karena apa? Sampai sekarang wakafnya sumur ruqah dipakai buat amal. Sedangkan Qarun bahkan hartanya najis, haram digunakan oleh kita. Sama-sama kalau kubur hartanya. Amin. Sukses mana antara Haman yang berhasil membangun piramid dengan Imam Syafi'i, ya, yang berhasil membuat kira-kiranya gitu kan. Sukses Syafi'i, karena apa? Dia bertakwa. Jadi kalau seseorang itu pengen sukses, pengen berhasil, pengen mencapai apa yang dia cita-citakan, inginkan, maka apa? Dia harus bisa mengendalikan diri. Itulah, ya, gunanya takwa. Itu gunanya puasa, untuk bisa kita mengendalikan nafsu kita, untuk bisa mengendalikan diri kita. Ketika hadirin kita sudah bisa melakukan itu, maka kita akan turun, ya, kita akan diberikan sebuah senjata, ya, sebuah alat, sebuah apa ya, saktian, ya, sebuah alat yang hebat, yang sangat luar biasa kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senjata itu yang digunakan oleh Adam alaihissalam ketika beliau turun. Senjata itu yang digunakan oleh Nuh alaihissalam agar selamat dari banjir. Senjata itu yang digunakan oleh Ibrahim agar bisa selamat dari api. Yang digunakan oleh Musa alaihissalam agar bisa keluar selamat dari laut merah. Yang digunakan oleh Yunus alaihissalam agar keluar dari perut ikan. Yang digunakan oleh Isa alaihissalam agar tidak disalib. Dan senjata itu yang digunakan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk menyegerakan Isa. Dan senjata itu adalah doa yang mustahil. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya tentangku Muhammad, maka katakan aku kabulkan semua permohonan, doa kamu, doa kalian. Syaratnya apa? Fastajib, ikuti perintah. Wal yu'minu bi, imani aku, percaya aku. Balik lagi tadi, ya adalah jadi amal kayak orang beriman. Balik lagi ya. Kalian nalom dan itu masih benar. Kalian akan kebenaran gitu. Nah, jadi apa hal itu ya? Ya. Kita akan kasih sebuah feature, ya, sebuah doa yang besar. Kita minta apa sih gitu? Anda Pak, kita manusia kan adalah wanted being. Ya. Manusia itu disebut sebagai dalam psikologi disebut makhluk yang punya keinginan, ya. Punya keinginan yang tidak terbatas. Kalau
Anda, kalau kita sebuah dikasih sama Allah, voucher, cek yang kita tulis sendiri, yang unlimited, apa sih yang tidak bisa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka semua hajat kita, semua keinginan kita pasti dijawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti, nggak mungkin. Karena itu adanya, ya. Ini, ya, kita sedang di ujung-ujung Ramadan, ya. Saat-saat emas buat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih mengencangkan ikat pinggang kita, lebih mengencangkan diri kita agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kata Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal terbaik itu adalah di akhir. Amal terbaik itu adalah di akhir. Dan ini Pak, salah satu yang paling terbaik itu. Kita kencangkan ikat pinggang lagi. Ya. Kita kuatkan lagi. Emang berat Pak. Saya juga capek gitu kan, begadang mulu gitu kan. Para di sini capek. Tapi ya inilah yang kita bisa lakukan. Ya. Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kita bisa lakukan untuk ya, mencapai kebahagiaan kita di dunia dan akhir. Ya. Hadirin Allah, ya, kesimpulannya adalah ya seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya tidak menjadikan puasa, tidak menjadikan surga neraka buat kita, buat orang yang berpuasa, maka dengan ya doa yang ijabah itu cukup buat kita senang, cukup buat kita bahagia. Tapi tidak cukup bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup bagi kita, tapi tidak cukup bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah tambah dengan adanya surga dan Subhanallah. Begitu hebatnya Allah, begitu baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, udah doa kita diijabah di dunia dan juga nanti di akhirat kita dan kita akan bebas dari mudah-mudahan kita semua bisa mencapai itu. Dan besok malam terakhir pada mudah-mudahan kita bisa segera beritikaf dan mengerjakan sholat, gitu kan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya memberkati kita dan memberkati kita bersamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.